Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suherman menyatakan yang tidak mengisi dianggap tidak bersedia diangkat menjadi ASN P3K. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang pengalaman penting, yaitu untuk pengisian DRH. Ini harus kita lakukan sesuai jadwal, teman-teman. Ini adalah untuk seleksi CASN, baik itu pengisian DRH P3K, entah itu P3K guru maupun P3K non guru, serta pengisian DRH CPNS. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika teman-teman itu ingin melakukan pengisian DRH, di sini kita bisa masuk ke akun SSC ASN kita masing-masing. Selanjutnya, setelah kita login, di sini kita masukkan username dan passwordnya. Kemudian kita bisa klik masuk, teman-teman. Nah, di sini kita klik masuk. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita akan menemukan tampilan seperti ini. Ada ucapan selamat Anda lulus seleksi P3K Guru 2021. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan CASN? Di sini berikutnya ada dua opsi ya ketika kita mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu yang pertama, ini adalah kita klik iya, artinya kita ingin melanjutkan pemberkasan. Kemudian untuk opsi yang kedua, di sini adalah kita bisa pilih ya, teman-teman. Yaitu kita bisa pilih, misalkan saja di sini kita untuk yang tidak melanjutkan, di sini kita memilih tidak. Kalau misalkan di sini kita pilih tidak, maka kita artinya tidak melanjutkan pengisian DRH, dan di sini kita wajib untuk mengunggah surat pengunduran diri ya, maksimal 200 KB, dan semua persyaratan itu formatnya sudah ada pada buku panduan pengisian DRH. Selanjutnya, bagi teman-teman yang melakukan pengisian DRH tentunya sesuai dengan jadwal. Di sini kita bisa pilih untuk pengisian daftar riwayat hidup. Nanti kita akan dibawa menuju ke tautan. Yang mana tautan ini adalah dimulai dari data perorangan, teman-teman. Data perorangan yang wajib kita isi dan juga data-data lainnya. Tentunya teman-teman bisa menyimak pada video saya selanjutnya. Kita contohkan untuk pengisian DRH yang ada pada tahap 1 itu adalah sudah diberikan jadwal ya. Untuk teman-teman yang pengisian DRH tahap 2, ini silakan pantau informasi selanjutnya. Sebagai contoh, ini adalah untuk pengisian DRH ini dibuka tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 10 Januari 2022. Tentunya di sini sistem akan tertutup setelah tanggal 10 Januari 2022, teman-teman. Ya, pada kalau misalkan kita sudah berhasil mengisi DRH sesuai dengan jadwalnya, maka di sini kita akan ada tampilan seperti ini. Terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Ketika kita klik, tidak ada lagi tombol unggah, adanya ini adalah tombol lihat saja. Ini adalah lihat berkas yang sudah kita upload. Nah, selanjutnya di sini bagaimanakah kalau misalkan kita itu telat mengisi DRH di akun SSC ASN, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita ada ucapan selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021, yang mana di sini untuk masa pengisian DRH sudah berakhir. Nah, di sini kita ini sudah tidak bisa mengisi DRH lagi. Berikutnya kita diminta untuk mengunggah surat pengunduran diri. Nah, terkait tentang bagian ini, bagaimanakah solusinya? Mungkin bagi teman-teman yang mengalami kasus seperti ini, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, di sini ketika kita ada teman-teman yang mungkin itu telat mengisi DRH di akun SSC ASN, tampilannya adalah seperti ini. Kita tidak bisa melanjutkan pengisian DRH dan juga kita ini diminta untuk upload surat pengunduran diri ya. Yang mana di sini tentunya kita bertanya-tanya, apabila kita itu telat mengisi DRH itu bagaimana? Akankah ada perpanjangan untuk pengisian DRH? Kemudian masihkah ada kesempatan untuk mengisi DRH tersebut? Kemudian apakah kita itu nantinya dinyatakan batal untuk ikut pemberkasan NIP3K, dan masihkah kita bisa ikut seleksi selanjutnya? Tentunya untuk pertanyaan ini adalah sering sekali ditanyakan oleh kawan-kawan yang mungkin saja ini adalah telat melakukan pengisian DRH di akun masing-masing, teman-teman.
Nah, terkait tentang bagian ini, maka teman-teman ini sebaiknya silahkan berkoordinasi ke bagian BKPP atau instansi masing-masing yang dilamar. Siapa tahu nanti akan ada kebijakan terkait tentang kendala-kendala yang teman-teman hadapi. Di sini kalau misalkan kita rangkum topografi yang ada di negara kita ya, yang mana menjadi faktor penyebab telat pengisian DRH di akun SSCASN, ini diantaranya yang pertama, ini adalah biasanya ini menunggu arahan instansi yang dilamar karena mungkin saja belum ada informasi terkait tentang langkah lebih lanjut petunjuk teknis untuk mengisi DRH dari BKPP masing-masing. Yang kedua mungkin saja ini dikarenakan sulit ya untuk sinyalnya sehingga untuk login saja ini tidak bisa. Kemudian kurang percaya diri dikarenakan mungkin saja takut untuk melakukan kesalahan teman-teman dalam hal pengisian DRH dan juga upload dokumennya. Kemudian mungkin saja sehingga di sini kita menunggu temannya ya. Nah, nanti biasanya adalah karena kurang percaya diri, ini adalah menunggu temannya. Akhirnya saling menunggu ternyata menimbulkan yaitu keterlambatan. Kemudian ada juga yang karena lupa password login akun SSCASN, kemudian untuk pertanyaan pengaman juga lupa. Kemudian ada juga kendala persyaratan dan juga jangkauan yang tidak memungkinkan untuk dicari pada masa waktu untuk pengisian DRH tersebut. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, ketika kita itu telat mengisi DRH di akun SSCASN, maka kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini ya, yaitu unggah surat pengunduran diri. Nah, berikutnya di sini teman-teman bisa berkoordinasi ke instansi yang dilamar apakah masih ada solusi untuk melanjutkan pemberkasan di akun SSCASN ataukah mungkin nanti bisa dipandu ya untuk mencarikan solusi yang terbaik. Nah, selanjutnya di sini kita ada informasi terbaru terkait tentang telat mengisi DRH di akun SSCASN ini. Dikutip dari cpnn.com, terlambat mengisi DRH penetapan NIP3K, guru honorer terkejut melihat tampilan SSCASN dan menangis. Dikabarkan sejumlah guru honorer di Kabupaten Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah hanya bisa meratapi nasibnya setelah gagal mengisi daftar riwayat hidup atau DRH di akun SSCASN. Padahal DRH itu sangat penting sebagai dasar penetapan NIP3K guru tahap 1. Menurut Ketum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, Raden Sutopo Yuwono, ada praduga dari sejumlah calon P3K bahwa pengisian DRH akan diperpanjang. Soalnya ada informasi kemungkinan DRH diperpanjang walaupun kami terus sosialisasi batas waktunya 10 Januari 2022, kata Sutopo kepada JPNN Rabu tanggal 12 ini ya. Dia menyebutkan para guru honorer ini berpikir jadwalnya akan molor lagi, seperti selesai seleksi P3K mulai dari pendaftaran sampai kelulusan. Namun ternyata perkiraan mereka itu salah. Badan Kepegawaian Negara atau BKN sangat tegas dan sesuai jadwal yang ditetapkan. Saya jadi ikutan pusing karena ada kawan-kawan kami di Banyumas dan Cilacap belum mengisi DRH, ucapnya. Dia menyebutkan sampai hari ini laporan yang diterima baru 3 orang yang tidak mengisi DRH. Dia berharap jumlahnya tidak membengkak karena upaya sosialisasi sudah maksimal, terutama untuk anggota dan pengurus. Saya rasa kawan-kawan kami ini bukan tidak mengisi DRH, tetapi belum mengakhiri pengisian DRH, entah karena jaringan atau apa. Sutopo menceritakan pada 11 Januari dia mencoba memandu kawan-kawannya di Cilacap dan Banyumas untuk pengisian DRH. Betapa terkejutnya mereka begitu dibuka yang muncul lampiran bertuliskan pengunduran diri. Bak petir di siang hari, para guru honorer yang lolos formasi P3K guru tahap 1 hanya bisa menangis. Mereka hanya bisa meratapi nasibnya. Ya Allah, saya ikutan sedih, ujarnya. Walaupun sudah berhasil mengisi DRH sebelum 10 Januari, Sutopo mengaku mencoba membuka akun SSCASN untuk melakukan pengisian DRH. Dia ingin membuktikan pernyataan rekan-rekannya di Banyumas dan Cilacap, namun hasilnya juga sama. Saya coba login di akun SSN malam tadi menggunakan nick tetapi gagal password, berarti sistem DRH memang sudah ditutup untuk P3K guru tahap 1, pungkasnya. Sebelumnya BKN berkali-kali mengingatkan ya, untuk guru honorer yang P3K tahap 1 maksimalnya pengisian DRH adalah 10 Januari 2022. Hal ini untuk mencegah terjadinya gangguan jaringan menjelang penutupan DRH. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Soehirman menyatakan tidak
yang tidak mengisi dianggap tidak bersedia diangkat menjadi ASN P3K. Semoga teman-teman bisa